Alhamdulillah, ya. saya tidak menari lagi. Neng ini Mas, saya mendirikan Sanggar Tari. Sanggar Tari. Sudah sekitar 25 tahun Sanggar Tari apa Mbak? Namanya Sanggar Tari Semarak Candra Kirana. Semarak Candra Kirana, ya. Condro Kirono kalau Jawa itu ya? Ya, Condro Kirono itu cerita Panji itu ya? Cerita Panji memang diambil dari nama Galuh Condro Kirono. Galuh Condro Kirono. Kan, kalau Condro Kirono itu hidupnya selalu terluta-luta gitu kan. Ya. Mbak Ira ini kan posisinya sekarang itu kayak direktur SIPA ya? Ya. Kemudian direktur universitas atau apa itu namanya? Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Mbak Dr. Randa Raden Ayu Irawati Kusumorasri Magister Seni, kalau nggak salah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas Toha. Salam sehat. Matur nuwun Mbak, kerawanipun. Ya, saya alhamdulillah sehat. Jenengan sak keluarga nggih sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat loh. Kersa ning desa. Dengan senang hati. Ten desa niki kok ya. Didawi mriki. Iya. Jadi podcast ini bercerita tentang mungkin keseharian Mbak Ira. Saya sebut Mbak Ira ya, karena ini ada Raden Ayu niki saya agak grogi menyebut Mbak Ira itu. Karena beliau ini adalah kakak kelas saya dulu di sastra Inggris. Iya. Ya, jadi ini reuni kecil. Reuni kecil. Senior saya, guru saya, panutan saya, pokoknya Mbak Ira kesehariannya di Solo ya sekarang ya? Ya, saya tinggal di Kerten Mas. Di Kerten? Di daerah Kerten dekat Lokananta. Rekaman terus dong? Iya, rekaman suara dari jauh. Dari jauh. Tari masih ya? Alhamdulillah, masih ya? Saya tidak menari lagi. Neng ini Mas, saya mendirikan Sanggar Tari. Sanggar Tari. Sudah sekitar 25 tahun Sanggar Tari apa Mbak? Namanya Sanggar Tari Semarak Candra Kirana. Semarak Candra Kirana, ya. Condro Kirono kalau Jawa itu ya? Ya, Condro Kirono itu cerita Panji itu ya? Cerita Panji memang diambil dari nama Galuh Condro Kirono. Galuh Condro Kirono. Kan, kalau Condro Kirono itu hidupnya selalu terluta-luta gitu kan, ya makanya saya tambah semarak gitu. Semarak itu gembebiar ya, atau berkembang gitu ya. Bahagia gitu ya. Oh, Semarak Condro Kirono. Ya. Tapi kalau ngejanya Candra Kirana atau Condro Kirono? Candra Kirana. Candra Kirana ya. Pokoknya dimodernkan ya, kan? Ya, dimodernkan. Mbak Ira ini kan posisinya sekarang itu kayak direktur SIPA ya? Ya. Kemudian direktur universitas atau apa itu namanya? Akademi Seni Mangkunegaran. Ya. Akademi Seni Mangkunegaran itu sendiri apa? Jurusannya apa saja Mbak? Ya, jadi Akademi Seni Mangkunegaran itu Yayasan Dalem Mangkunegoro ke-9 almarhum itu dulu mendirikan Akademi Seni Mangkunegaran ya, dengan program studi itu ada seni pertunjukan dan protokoler. Seni pertunjukan protokoler. Nah, minatnya itu ada tari, ada karawitan, ada pedalangan dan satu protokoler. Pokoknya nguri-nguri budayanya. Iya. Protokolernya ini apa namanya bahasa Jawa itu? Ya, salah satunya Pambioro. Pambioro ya. Kemudian ada belajar tentang upacara-upacara adat gitu ya. Terutama Jawa. Jawa dan gaya Mangkunegaran. Gaya Mangkunegaran. Keunikannya gaya Mangkunegaran. Bedanya nopo sih gaya Mangkunegaran sama Kasunanan itu? Sebenarnya hanya kecil-kecil aja bedanya. Bedanya kecil-kecil. Mungkin tata pada saat pembukaannya, terus pada saat apa ya ngaturi sesebutannya gitu-gitu. Tidak
tidak signifikan sih bedanya, Tapi standarnya sama ya. sama. Kehalusannya juga sama ya. Sama. Hmm. Hanya ya ini keunikan ini yang harus diketahui masyarakat Iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi jurusannya tari, Tari, karawitan, pedalangan, protokoler. dan protokoler. Oh, Iya. Jadi siapa yang mau kuliah ya di Akademi Seni Mangkunegaran, Surakarta itu bisa ya menghubungi langsung sana atau WA. Iya. Mbak Ira juga bisa Iya. karena beliau direkturnya. Oh, istilahnya direktur ya, bukan rektor Iya, ya. kalau akademi direktur. Direktur ya, ya betul Iya. betul. Selain itu kan Mbak Ira kan masih guru tari ya. Sudah beberapa tahun ini saya sudah tidak jadi guru tari lagi. Sudah digenerasikan. Sudah anak-anak muda, Anak-anak muda, yang ya. lebih energik gitu ya. Jadi saya lebih ke pengetahuannya gitu. Terus yang kesibukannya apa selain SIPA? Ada lagi apa namanya itu International Mass Festival? Ya. Kayak Ya gitu. saya Mas berkecimpung di manajemen seni pertunjukan, terutama festival gitu ya. Kayak IO Penyelenggaraan ya? festival ya, semacam IO. Semacam IO. Semacam IO, tetapi mempunyai festival-festival yang sudah rutin setiap tahun, yaitu SIPA ya, internasional, Solo International Performing Art, itu ya. SIPA tiap bulan September biasanya. Itu bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Surakarta. Kota Surakarta. Kemudian ada IMF, International Mass Festival, ini juga internasional. Ini untuk pecinta topeng, pemerhati topeng ya. Ini juga annual, biasanya bulan Juni atau November. Kalau SIPA itu tiap bulan apa sih Mbak? September. September. Oke. Kalau Mas bulan Juni. Bulan Juni atau bulan November. Di benteng apa itu? Kalau topeng Enggak ya? itu biasanya kadang di Pendopo Mangkunegaran. Oh, Pendopo Mangkunegaran. Pendopo Prangwedanan itu, kemudian kadang ada di Balai Kota. Ya, lebih skupnya lebih intim, lebih kecil karena topeng itu perlu detail, gerakan-gerakan kecil-kecil detail itu harus terlihat, makanya yang lebih intim, penontonnya lebih dekat gitu. Kalau satu lagi event Semarak Budaya Indonesia. Semarak Budaya Indonesia ya, saya lihat itu ya. Ya, ini kan saya kan mempunyai sanggar tari. Nah, itu ingin sekali mempunyai wadah yang kita bersilaturahmi antar sanggar tari se-Indonesia gitu loh, pentas bersama, saling mengapresiasi, saling mengenal, kemudian mereka akan saling mengundang gitu ya. Oh, di Solo ada Semarak Budaya Indonesia untuk sanggar-sanggar, mungkin di Jember atau di Pacitan ada juga semacam festival itu, dari Solo diundang gantian gitu ya. Jadi ini ajang silaturahmi. Tapi terutama di bidang tari ya Mbak ya, Semarak Ya. Budaya. Ya, Semarak Budaya Indonesia itu terutama Di sanggar bidang tari. Sanggar tari ya, Ya. artinya di bidang tari ya. Nggih. Mbak, berarti karena kakak kelas saya ini tanya Yuswo, berarti ya 63 ya lahirnya Mbak ya. Saya 63, sekarang jelang 60. nanti Jelang tahun 60 hampir depan, ya. sama. Iya. Tapi di beberapa media itu kan disebut, kalau di googling itu saya lihat artis ya Mbak ya. Ada lagi seniman, Iya. ada penari, Iya. ada sekarang IO, Iya. sekarang ada lagi direktur perguruan tinggi. Yang paling mantep apa ya Mbak? Yang paling mantep Atau semua mantep? jadi apa ya? Ya, saya senang di tata kelola seni pertunjukan. Seni pertunjukan, Festival, ya. Saya senang di manajemen seni pertunjukan itu karena membuat apa ya? Saya
bergairah untuk mengatur ini, mengatur itu, gitu ya, mengorganize teman-teman, panitia lain itu seneng gitu. Iya. Pokoknya saiki nek nyambut gawe sing nyenengke. Sing nyenengke. Biar nyambut gawe nyenengke itu dapat hiburan, ya, dapat seneng hati, ya, dapat duit. Teman juga. Dapat teman, dapat duit. Kalau Bapak Kanjeng Raden Mas Haryo Sudiatmo ya, Bapak ya, Mbak ya. Iya. Ibu Sri Wulan. Kalau Ibu 2009 ya situ, sudah situ. Iya. Kalau Bapak masih? Sudah sebelum Ibu. Oh, malah sebelum Ibu ya. Kira-kira 3 tahun sebelum Ibu, Bapak. Mbak Ira itu berberapa sih anunya? Saya itu bersaudara 5. 5. Saya terakhir. Jangan ragil. Iya, terakhir, dan antara usia antara saya dan kakak saya nomor 4 itu 8 tahun. Jadi jauh. Kemudian saudara-saudara saya nggak ada yang di Solo, Mas. 3 di Bandung, 1 di Bekasi. Jadi seakan kalau saya di Solo itu kayak sendiri aja, kayak nggak punya saudara memang gitu. Makanya pengennya banyak teman jadi saudara gitu. Makanya rumah saya juga saya buat menjadi ruang semi publik gitu ya. Di rumah itu selain saya berumah di situ juga ada pendopo kecil, Mas, untuk latihan menari. Di sanggar tari saya itu tiap sore jam 3:30 itu ada latihan tari. Mulai setiap hari? Setiap hari kecuali Minggu. Kecuali Minggu, ya. Jadi setiap jam 3:30 sore itu sudah ada suara-suara gamelan, suara-suara, ya, ada tari Jawa, tari Bali gitu ya. Ada tari Sunda, tari Banyumasan gitu. Ada kelas anak-anak dari 4 tahun sampai kelas ibu-ibu ada. Gitu. Yang usia 60 tahun. Jadi seumur saya itu bisa? Bisa. Belajar nari. Tapi nggak ceklek semua ya. Jadi ibu-ibu itu ingin sekali menari untuk olahraga gitu ya, untuk melemaskan juga otot-otot lagi gitu. Saya salut sama ibu-ibu yang masih suka menari itu. Itu. Kemudian ada lagi kantor saya juga di rumah. Ya, kantor ini yang EO itu jadi semi ruang publik, jadi saya anget banyak yang datang di rumah tiap harinya, Mas. perlu melihat ke sana. Iya. Perlu melihat ke sana. Monggo tindak mriko. Iya. Jadi S1-nya sastra Inggris, S2-nya seni tari. STSI dulu masih ya? Iya, masih STSI. Belum isi ya? Belum. STSI. Tapi sebelahnya kan itu kan? Iya, sebelahan dengan UNS. Sebelahan dengan UNS ya. Jadi kalau dulu itu pemirsa beliau tahun 82, saya tahun 83. Iya. Kalau beliau itu datang ke kampus gitu kan pakai Corolla DX. Itu orang semua melihat gitu karena nggak ada yang bawa mobil apalagi sedan dulu itu. Mbak Ira ini ya. Mobilnya masih, Mbak? Corolla DX. Mobilnya sudah dipelihara sama saudara di Magelang, sudah diopeni. Mobil baru itu ya? Ya, dulu baru. Oh, hebat itu. Corolla DX terkenal dulu ya. Pengen ya, ngimpi aja kita dulu. Sekarang sudah bisa beli 1000 Corolla DX. Amin, amin. Amin, amin. Nah, ya, kegiatan di UNS dulu apa, Mbak? Kegiatan ekstrakurikulernya? Saya dulu kalau waktu kuliah ya ikut BKKT. Badan Koordinasi Kesenian Tradisional. Ada ya dulu ekstrakurikuler sampai itu ya? Sekarang ada. Masih ada ya? Iya. Itu ada ya latihan nari, ada yang latihan karawitan gitu ya, kadang-kadang membuat wayang atau ketoprak. Pokoknya gitu. Seni tradisional ya. Seni tradisional. Nah, saya aktif di situ bersama dengan Gusti Murtia, Mbak Mung, Kusuwiyah, Gusti Kusuwiyah ya, yang sastra Inggris ya. Mbak Menul, kemudian Sabandia juga, Gusti ya banyak.
gusti-gusti itu yang ikut. Jadi waktu itu sebelum di UNS saya kan menarinya itu gaya Mangkunegaran. Gaya Mangkunegaran. Tari Oke. Jawa klasik gaya Mangkunegaran. Oke. Nah, setelah di UNS saya mengenal gusti-gusti itu. Tariannya kan latihan bedoyo, Bedoyo. latihan serimpi itu tariannya, jadi belajar gaya Surakarta, Keraton Surakarta, Kasunanan. Kasunanan. Nah itu ya agak kesulitan juga waktu itu saya, karena dari kecil saya gayanya Mangkunegara, Mangkunegara. jadi ada penyesuaian. Tapi ya beruntung aja saya jadi bisa dua gaya. Gaya, ya. Oh. Ya memang seperti tadi ya, seperti Pak Ambiworo. Kalau orang lihat nggak banyak bedanya, tapi kalau yang melakukan terasa bedanya gitu. Oh berarti dimulai dari situ ya, ketika kuliah itu ya malahan ya, Ya, mempelajari yang lain, tidak hanya Mangkunegaran ya. Iya betul, karena kita satu kegiatan dengan gusti-gusti di Keraton Surakarta, jadi saya bisa mengenal. Dan juga waktu itu UNS cukup terkenal ya, PKKT-nya, jadi mengisi TVRI Jogja gitu sering. Kemudian ke Surabaya ada acara Javanologi gitu ya. Kemudian nari di Jakarta ada acara apa, itu sering sekali waktu itu, karena juga rektornya, pembantu rektornya itu mendukung kegiatan itu. Jadi kita cukup eksis untuk tari-tari dan karawitan. Itu. Ya. Kita nggak untouchable itu karena keraton itu ya. Ya luar biasa. Jadi kesibukannya sebenarnya banyak ya Mbak, tapi ada annual juga, ada yang kadang-kadang ya semarak budaya tadi ya. Kemudian sanggar tarinya adalah Semarak Candra Kirana tahun 98 ya Mbak ya. 98 ya. Berapa muridnya sekarang Mbak? Kira-kira 150. 150-an? Iya, 150. Bayarnya berapa itu? Nah itu les menari atau kursus menari itu, terutama tari tradisi gitu ya, tari Jawa itu biayanya paling murah sedunia Mas. Iya. Paling murah sedunia. Atau mungkin dunia lain nggak ada kursus menari. Paling murah dunia, jadi ada hanya sekitar 40.000 satu bulan. Satu bulan. Itu pun di tempat saya yang paling mahal se-Solo. 40.000 itu paling mahal? Ada yang 25.000 sanggar tari lain. Ada yang 30.000 dengan latihan 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Berarti 8 kali seminggu. Bayarnya 8 kali sebulan maksudnya? 8 kali sebulan. Bayarnya 25.000 sebulan. Sebulan. Iya. Paling murah sedunia tau Mas. Tapi kan pahalanya lebih banyak. Iya. Saya kan lihat filosofinya panjenengan itu. Iya. Filosofinya itu begini, saya adalah dosa dan kesia-siaan katanya. Adalah dosa dan kesia-siaan besar jika ilmu dan keterampilan menarinya berhenti hingga di batu nisan saja. Iya. Tidak bisa meregenerasikan atau menularkan kepada generasi berikutnya. Betul. Itu luar biasa loh Mbak itu. Ya saya kan merasa menari itu tadinya ya menari karena orang tua ya. Bapak saya Sudiatmo Suryo Sumanto itu dari Pura Mangkunegaran, kerabat Pura Mangkunegaran. Nah saya anak-anak, termasuk anak perempuan, 2 anak perempuan itu diberi kursus menari gitu ya. Kakak saya dulu kakak saya itu sayangnya terus kuliah di luar kota ya. Di luar kota pun di Bandung. Kakak saya itu kuliah di ITB. Pun masih menari di sana, menari Jawa gitu. Kakak perempuan ya? Kakak perempuan saya. Jadi di keluarga saya kalau perempuan diajari menari. Tapi kalau
Laki-laki enggak. Oh gitu. Yang perempuan yang diajari menari. Nah kebetulan saya kuliah juga di Solo. Jadi menari itu terus menerus sampai tua gitu ya. Nah dari menari itu saya merasa senang. Kok saya senang jadinya menari karena badan saya jadi luas, kemudian sehat. saya bisa dandan sendiri berkat dari menari. Kemudian saya menari itu senang dan ternyata juga penonton juga senang gitu ya. Jadi saya senang membuat penonton senang gitu. Nah ini saya merasa mendapat berkah ya. Oh saya bisa menari itu karena diberi berkah gitu, diberi kebisaan untuk menari. Nah kalau hanya sampai di saya kan sayang gitu. Betul. Ya makanya saya turunkan.